Hai semuanya, jumpa kembali bersama Tiga Dimensi. Tiga tujuan yang sama, tiga karakter yang berbeda, tiga keunikan yang mungkin belum pernah terungkap. Semua akan kita ungkap dalam Tiga Dimensi. Episode kali ini kita akan mengupas tentang artis anak-anak yang mendapat penghargaan di Festival Film Indonesia, bahkan Festival Film Internasional. Siapa sajakah mereka yang mendapat penghargaan tersebut? Semuanya yuk kita lihat hanya di Tiga Dimensi. Dalam dunia perfilman kadang kita menemui aktor dan aktris yang berperan sangat baik ketika memerankan seorang tokoh dalam satu film. Baik itu aktor maupun artis yang tentunya selalu total dalam berakting. Lalu, bagaimana dengan aktor dan artis cilik Indonesia? Yang tentunya ada beberapa aktor dan artis cilik Indonesia yang sangat bagus dalam berakting pada suatu film. Dan mereka mendapat penghargaan, bahkan penghargaan di film internasional. Siapa sajakah mereka? Yuk kita lihat semuanya dalam Tiga Dimensi. Susana, ratu horor kita ini pernah mendapat penghargaan sebagai artis cilik terbaik di tahun 1960 loh. Dalam film dengan judul Asmara Dara, Susana memerankan karakter Ina yang dimainkannya dengan apik. Bercerita tentang Ina yang dititipkan di asrama. Adegan Susana bernyanyi sambil berdansa pada masa itu sangat mencuri perhatian yang menontonnya. Kehadiran perdana Susana di film Asmara Dara langsung membuat juri Festival Film Asia Pasifik sangat berkesan. Dan Susana langsung menyambut prestasi bergengsi di luar negeri. Tercatatlah Susana sebagai pemain anak-anak Indonesia pertama yang meraih penghargaan di ajang internasional sebagai artis cilik terbaik di Festival Film Asia Pasifik 1960. Bambang Suryo. Disusul kemudian oleh Astri Ipo, bermain cemerlang dalam film Saimun dan Dasima. Astri Ipo kecil yang berusia 6 tahun bermain polos dan cemerlang, mendapatkan penghargaan sebagai artis cilik terbaik di Festival Film Asia Pasifik 1971. Putri Ipo Nila Kresna ini main film sejak kecil. Di film pertamanya diajak oleh Usmar Ismail berjudul Big Village tahun 1969. Disusul bermain di film Ananda. Setelah itu banyak film-film Astri Ipo lainnya. Hingga remaja Astri Ipo masih berkarir. Rano Karno, siapa yang tak kenal dengannya? Berkarir sejak kecil bermain cemerlang, membuat sutradara Arifin C. Nur meminta Rano kecil untuk membintangi film Rio Anakku bersama Leni Marlina. Dan membawa Rano mendapat penghargaan sebagai Best Child Actor di Festival Film Asia Pasifik di tahun 1974 di Taiwan. Lewat film Rio Anakku yang diproduksi tahun 1973. Rano kecil juga bermain bagus untuk film Sidul Anak Betawi tahun 1973, disutradarai oleh sutradara besar Suman Jaya. Penampilannya yang cukup berkesan sehingga sampai sekarang Rano Karno menjadi ikon untuk tokoh Sidul. Mencari referensi film anak-anak Indonesia di bioskop sekarang ini sangat sulit. Mungkin hanya ada di musim liburan sekolah anak-anak saja. Karena produksi film anak-anak khususnya di Indonesia sangat berkurang. Padahal banyak potensi akting anak-anak yang berbakat di Indonesia. Di era tahun 70-an dan awal 80-an, siapa yang tak kenal dengan film Ratapan Anak Tiri berserta sequelnya. Pemain film Ratapan Anak Tiri yang menguras air mata itu adalah Paradila Sandi. Berkat aktingnya yang memukau, Paradila Sandi mendapat penghargaan sebagai artis cilik terbaik di Festival Film Indonesia. Sebagai pemain cilik wanita terbaik di Festival Film Indonesia tahun 1974. Penuh kasih
Siapa namamu? Bunga. Santi Sardi bermain apik dalam film yang berjudul Senyum di Pagi Bulan Desember. Di film ini ia mendapat penghargaan sebagai pemain cilik terbaik Festival Film Indonesia tahun 1975. Dalam film tersebut berperan sebagai Bunga, gadis kecil yang bersahabat dengan 3 narapidana. Aktingnya yang alami memang patut diapresiasi, sehingga juri Festival Film Indonesia memberinya penghargaan sebagai pemain cilik terbaik di Festival Film Indonesia tahun 1975. Memet ke bawah kereta api, Bu. Bagaimana ya, Bu? Mana Memet? Ajeng Triani Sardi atau biasa dipanggil Ajeng Sardi. Adiknya Santi Sardi ini juga mendapat penghargaan terbaik, menjadi anaknya Christina Hakim dalam film Pengemis dan Tukang Beca. Ajeng cilik mendapat penghargaan pemain cilik terbaik pada Festival Film Indonesia tahun 1979. Putri dari Edi Sardi ini bermain bersama kakaknya Lukman Sardi dalam film Pengemis dan Tukang Beca dengan sutradara Wim Umbo yang diproduksi tahun 1978. Akting memukau pemain-pemain cilik di Indonesia masih adakah? Siapa sajakah yang mendapat penghargaan terbaik untuk akting mereka? Semuanya yuk kita lihat hanya di 3 dimensi. Tadi no. Ya, Dulu masuk angin nih. apa? Masuk angin. Almarhum Rian Hidayat. Waktu kecil sangat lucu dan mengemaskan. Rian Hidayat kecil bermain apik dan cemerlang dalam film Anna Maria. Mendapat penghargaan dalam film Anna Maria sebagai pemain cilik terbaik di Festival Film Indonesia tahun 1980. Aktor yang setelah remaja dikenal sebagai karakter lupus ini telah berkarir sejak usia 4 tahun sebagai model iklan di TV. Banyu Biru Jarot mendapat penghargaan sebagai pemain anak-anak terbaik dalam film Langitku Rumahku dan mendapat penghargaan di Festival Film Indonesia sebagai pemain cilik terbaik tahun 1990. Penampilannya sebagai Andri, anak orang kaya yang bersahabat dengan Gempol, anak orang miskin, berhasil mereka perankan dengan baik. Chemistry antara mereka berdua patut diacungi jempol.